Bapak Ibu sekalian, malam ini kita akan berangkat menuju ke salah satu klien yang bertinggal di tempat tinggal di daerah Depok, Sawangan. Nah, kebetulan klien kita ini dia tidak bisa ditemui kalau siang, jadi bisanya waktunya hanya malam. Jadi sekarang kita akan ke sana. Nah, ini kita siapkan dulu apa yang kita perlu bawa. Ini kita ada siapkan, ada pesanan indukan yang dipesan dan juga ada pakan, pelet, dan juga di sini kita bawa perlengkapan berupa alat tes oksigen. Nanti kita mau lihat kondisi oksigen di tempat sana, lalu kemudian juga di dalam sini ada alat tes pH dan juga alat-alat tes yang lainnya. Kita siap-siap. Ya, ini kira-kira perjalanan kurang lebih sekitar 1 jam. Kalau tidak macet bisa lebih cepat, kira-kira sekitar 37 km dari sini. Oke. Kita siap-siap berangkat. Oke, kita sudah sampai di lokasi, di rumah daripada klien kita. Dan sekarang kita akan coba lihat tempat budidaya lobsternya ya. Oke, baik. Jadi di sini ada Bapak Mas Kuri yang menggunakan 2 kontainer plastik. Di sini kira-kira ukurannya 75 kali 50 cm. Kurang lebih kapasitas 130 liter. Jadi ini kurang lebih cukup meskipun memang agak pas. Jadi memang juga indukannya ukurannya 4,5 inci. Jadi ini cukup pas ya untuk ukuran segitu. Meskipun nanti mungkin lain kali kalau nanti indukannya tambah besar perlu diganti dengan ukuran yang lebih besar, Pak ya. Nah, ini bagus sekali, sangat bagus. Ini praktis menggunakan kontainer plastik ini, dimana kontainer plastik ini tidak mudah pecah, lalu juga dapat disusun dengan mudah, bisa ditumpuk nanti lain kali. Nah, di sini Pak Mas Kuri menggunakan ada pompa dengan sistem filter. Jadi pompa ini ada pompa air dan dia juga ada filterisasinya. Nah, ini sebaiknya selang ini Pak, ditaruh di atas. Jadi dia harus berada di atas supaya nanti pompa ini bisa mendorong oksigen, begitu. Nah, biasanya kalau di dalam ininya Pak, di dalam kardusnya ada ininya Pak, ada buat ini nempelin ke selangnya. Ya, jadi ini bagus sekali Pak Mas Kuri. Dia arah dorongan angin airnya ini kalau kita lihat di sini ada pipa. Nah, dorongan airnya tidak langsung mendorong ke sini karena dikhawatirkan itu akan mengaduk-ngaduk dari isi tempat pemeliharaan lobsternya, dan itu lobster tidak suka. Jadi ini bisa diarahkan ke atas seperti ini atau ke arah samping supaya tidak mengaduk-ngaduk isi daripada kolam ini. Dan nanti akan dicarikan, ini selangnya harus berada di atas supaya nanti dia akan mengeluarkan gelembung-gelembung udara kecil. Jadi dia sekaligus memompa, sekaligus juga memberikan gelembung udara. Nah, di sini klien kita juga sudah menggunakan gelembung juga, ada mesin gelembung tambahan. Ya, ini sebenarnya boleh dipakai, boleh juga enggak, karena sudah mendapatkan oksigen daripada mesin pompa ini. Ya, ini hanya tambahan saja, boleh pakai, boleh tidak. Nah, coba kita nyalakan ya. Nah, ini kalau kita nyalakan, ya. Nah, kita lihat di sini, ini akan mengeluarkan air. Dia saya hadapin ke atas. Nah, ini kalau ininya ditaruh di atas udara, maka kita bisa lihat di sini akan ada gelembungnya keluar. Ya, jadi ini ada memberikan oksigen juga. Nah, jadi nanti ini memang bagus Pak. Pipa ini sudah bagus sekali naruhnya. Ini sebaiknya diarahkan ke atas atau ke samping supaya dia nggak ngaduk-ngaduk kolam Pak. Jadi kalau langsung seperti itu dia akan jadi muter-muter nantinya. Jadi kalau kita kasih makanan
nanti dia akan makanannya jadi teraduk-aduk sehingga lobsternya mau makan agak sulit begitu. Nah betul Pak, ini udah bagus Pak ini. Jadi nanti kita arahkan ke atas. Ini kemudian di atas nih, tuh kelihatan ada gelembung udaranya keluar kan. Kalau dia tenggelam begini, nggak ada gelembung udaranya pompanya begitu ya. Nanti tinggal di, ini mungkin ada satu lagi ya di dalam ininya Pak, kotaknya. Oke, jadi sistem ini menggunakan pompa Pak. Ini kan menggunakan pompa air, dan dia ada bagian bawahnya itu ada seperti busanya. Jadi air yang dari kotoran yang bawah kemudian disedot lewatin busa dulu, jadi kotorannya kesaring di busa. Lalu kemudian baru air bersih lewat pompa ini disalurkan begini. Nah, cuma memang kita perlu lihat busa itu bisa membuat air ini jadi bening, bersih, tetapi tetap dia racun itu tetap beredar, Pak. Jadi sebenarnya penggunaan busa ini hanya untuk sementara, jadi supaya kelihatan bersih, tapi tetap sebaiknya secara rutin kotoran di bawah itu disedot, Pak. Karena kalau enggak itu racun tetap akan berputar di sini karena dia tidak memiliki adanya filter kimia. Filter kimia itu kan seperti batu zeolit. Terus di bawah kasih batu zeolit bisa ya? Bisa, tapi sebenarnya sih gini Pak. Kalau mau Bapak di atas nih, di sebelah sini, ya jadi di sini itu dikasih tempat buat meletakkan filternya. Jadi biasa di toko akuarium itu ada jual yang seperti mungkin warnanya agak kayak seperti biru, kayak seperti talang air pendek begitu ke arah sini. Nah nanti dari sini air yang dari sana itu masuk ke dalam filternya. Jadi ntar Bapak taruh batu zeolit dan sebagainya. Jadi ada batu zeolit, kemudian ada biobol, lalu ada busa. Ya, jadi awalnya kapas filter, batu zeolit, biobol. Begitu itu taruh di tempat filternya. Jadi ntar dari sini dia air kotor ngalir ke sini, ngelewatin busa, kapas filter, lalu kemudian kena batu zeolit, lalu kena biobol, baru turun jatuh lagi ke bawah. Nah itu baru bagus Pak. Jadi di situ baru benar-benar air ini akan difilter, baik kotoran yang kasarnya maupun amoniaknya, begitu. Kalau enggak, kalau cuma seperti ini hanya busa, maka dia hanya menyaring kotoran yang kasar. Sedangkan racunnya, amoniaknya itu nggak bisa dihilangkan, karena itu busa kapas filter dia hanya menyaring kotoran yang kasar, tidak bisa menyaring sampai ke tingkat amoniaknya, seperti itu. Jadi ini sudah bagus Pak, ini tambahan gelembung ya, nanti bisa tetap ditaruh juga nggak apa-apa. Tinggal nanti yang penting di sini diperbaiki aja sistem filternya, seperti itu. Oke baik, sekarang kita akan coba tes Pak ya, kondisi airnya. Nah ini saya ada bawa beberapa alat tes. Ini kemarin saya pesen ini. Oh belum nyampe ya. Nah ini ada buat suhu udara, lalu pH, ini ada TDS, lalu ada ini alat untuk mengetes kadar oksigen Pak. Jadi kita pengen lihat dengan kondisi seperti ini kadar oksigennya bagaimana. Tapi sebenarnya saya yakin sih kalau seperti ini di tempat yang kecil dengan gelembung udara dan sebagainya, itu kadar oksigennya kemungkinan besar pasti besar ya, pasti tinggi. Oke, sekarang kita coba tes suhu dan pH-nya juga dulu Pak ya. Oke, nih sekarang saya akan letakkan alat tes oksigen, alat tes suhunya. Kita cemplungkan dulu, nanti kita akan lihat ya, biar dia bereaksi dulu. Nah kemudian saya akan ambil alat tes pH-nya. Nah silakan Bapak coba belajar ngetes. Dibuka, ambil satu. Ya, kemudian ditutup lagi. Ya, ditutup lagi itunya. Oke. Nah, sekarang kita ambil ininya. Bapak pegang itunya ya. Nah, caranya adalah kita celupkan sebentar lalu diangkat, kemudian dikeringkan. Nah, setelah itu dicocokkan, Pak. Nah, kita cocokkan mana yang paling mendekati warnanya. Oh, maaf, saya kebalik. Bentar ya. Nah, kita lihat mana yang paling mendekati ininya, apa namanya, warnanya. Coba Bapak cocokkan. Nah itu ke bawah cocok tak? Oh, oke. Berarti sekitar 6 Pak ya. 6. Oke, turun lagi Pak ke bawah. Oke, turun lagi ke bawah. Cocoknya di mana tuh dia? Berarti di 6 ya. Betul ya. Oke. Berarti Bapak kurang lebih pH-nya 6 Pak di sini. Itu kurang lebih tergolong rendah, tapi masih bisa digunakan untuk pemeliharaan. Yang paling ideal sekali 6,5 sampai 8. Nah ini airnya sudah berapa lama Pak ditaruh di sini? 24 jam. 24 jam ya? 2 kali 24 jam. Oh sudah 2 hari, oke bagus.
Ini Pak. Kemarin itu nggak saya tutup. Oh. Jadi ada penampungan belakang. Aha. Saya tutup. Oh, oke, ditaruh di penampungan belakang ya. Baik. Ini menggunakan air tanah atau air pump? Air tanah. Air tanah ya, oke. Air tanah biasa cenderung rendah. Nanti setelah diendapkan di sini, itu dia akan naik. Jadi 6 pH 6 ini sebenarnya sudah naik, Pak. Aslinya itu kemungkinan besar dia di bawah 6. Jadi mungkin sekitar 5 atau 5,5 begitu. Nanti Bapak bisa, nanti kalau alat tes ini yang Bapak pesan sudah nyampe, nanti bisa coba dites ketika dia baru diisi berapa pH-nya, lalu kemudian 12 jam kemudian dites pH-nya berapa, lalu kemudian 24 jam kemudian tes pH-nya berapa. Nah, jadi dari situ nanti Bapak akan tahu butuh waktu berapa lama untuk air di tempat Bapak ini untuk menjadi stabil. Karena tiap tempat beda-beda. Ada yang cuma butuh waktu 12 jam, tapi ada juga tempat lain yang butuh waktu 24 jam. Jadi tiap tempat karakteristiknya beda-beda, gitu ya. Oke, sekarang kita lihat nih oksigennya sudah ini suhunya udah berapa? Kita lihat ya. Oke, di sini suhunya 26 derajat ya. Oke, masih bagus ya, karena yang ideal adalah 24 sampai 30 derajat. Dan di sini tempatnya menggunakan atap yang tidak kena matahari, jadi aman. Jadi pada waktu siang hari pun juga tidak kepanasan, sehingga saya yakin suhu waktu antara siang dan malam tidak akan jauh berbeda karena nggak kena matahari. Oh ya, kalau kebetulan memang matahari dari sana tampias, berarti kita perlu akhirnya tutup dikit supaya dia tidak berubah. Karena ini menggunakan wadah kontainer atau akuarium atau yang tipis-tipis lainnya itu, dia gampang dipengaruhi dari samping. Jadi kalau nanti ada kena matahari dan sebagainya, ini bisa menaikkan suhu daripada airnya. Betul. Nah, jadi kita mau menjaga supaya suhu air di sini sestabil mungkin. Gitu. Oke, baik. Sekarang kita coba kita tes ya. Yang satu lagi adalah TDS. Nah, TDS ini untuk mengukur kadar kimiawi di dalam air dan juga bisa untuk sebagai patokan indikator daripada adanya kekerasan air. Kadar kekerasan air seberapa tingginya. Oke, ini nyalakan on. Oke, kemudian kita buka. Kita masukkan ke dalam sini sebatas sini aja. Oke, ini TDS ini bisa dibeli di toko online, harganya tidak terlalu mahal ya. Ini menunjukkan angka 49. Wow, ini cukup bagus ya. Dia tidak banyak mengandung bahan-bahan kimia yang berbahaya. Untuk air minum standarnya adalah sekitar 500. Menurut standar di Amerika itu harga maksimal 500. Nah, untuk pemeliharaan lobster adalah ideal kalau dia masih di bawah 250 ya angkanya. Jadi ini masih sangat bagus sekali. Oke, baik. Nah, sekarang yang terakhir kita akan coba tes untuk oksigennya. Saya akan tera dulu. Coba tes alat oksigennya. Nah, ini kita akan masukkan alat tesnya ke dalam sini. Nah, setelah dimasukkan, kita tunggu berapa saat sampai dia penunjukannya ke titik stabil. Nah, ini dalam satuan miligram per liter atau juga bisa dikonversi menjadi ppm. Jadi untuk lobster air tawar ini minimal 3 ppm. Jadi yang kita lihat di sini ini angkanya masih bergerak ya, sampai dia berhenti agak lama, kurang lebih di angka itu. Oke, 67 ya. Bentar, masih bergerak kalau masih turun lagi ya. Oke ya, berarti sekitar 6,6 itu bagus sekali ya. Jadi oksigennya sangat tinggi sekali. Kadar oksigen maksimal di dalam air itu sekitar 7 sampai 8. Jadi kalau digelembungkan sampai sekenceng-kencengnya, itu angkanya adalah di angka 7 sampai 8. Nah, jadi ini angka 6,6 ini cukup tinggi. Oke, baik, sekarang kita akan masukkan lobsternya ke dalam wadah pemeliharaan ini ya. Oke, yuk. Lebih bagus ya. Oke, silakan Pak, dibuka aja. Nah, ini kita packing menggunakan styrofoam. Tujuan menggunakan styrofoam ini adalah supaya panas di luar tidak bisa masuk ke dalam dan juga panas dingin di dalam tidak keluar. Begitu kita ingin suhu di dalam kotak ini stabil. Lobster ini dia tahan dingin tapi tidak tahan panas. Jadi kita upayakan lobster ini dalam kondisi dingin ya.
Dan styrofoam ini menjaga supaya kadar suhunya di dalam ini tetap stabil, gitu ya. Oke. Oke, baik. Sekarang dibuka. Oh, belum, masih dikit lagi. Oke, sip. Nah, oke. Nah, ini kita lihat lobsternya di dalam ini nyaman dan senang ya. Karena ini perjalanan tadi nggak terlalu jauh, hanya sekitar 1 jam. Nah, sekarang pertama sebelum kita masukkan ke dalam kolamnya, perlu diadaptasi dulu. Karena lobster ini berasal dari tempat yang secara suhu mungkin berbeda ya dengan kondisi di sana. Dan apalagi kalau kita rasakan di sini suhunya cukup dingin karena di sini ada es batu. Jadi kita pertama keluarkan dulu busa yang ada di dalam sini. Kita keluarkan busanya. Nah, kemudian setelah kita keluarkan busanya, nah kita akan adaptasi suhu si lobster ini. Badan si lobster ini kalau kita pegang agak terasa dingin ya. Jadi kita upayakan supaya suhunya dia dengan suhu di sini itu sama. Jadi dia nggak terlalu kaget. Mungkin kalau ada gayung, Pak. Nah, jadi kita akan ambil air dari kolam ini untuk kita taruh di sini. Supaya si lobster ini bisa merasakan airnya dikit-dikit pelan-pelan masuk ke sini, dan dia akan pelan-pelan suhu air akan menjadi sama dengan suhu badannya dia. Sehingga ketika nanti kita masukkan ke dalam wadah pemeliharaannya, si lobster ini tidak menjadi stres seperti itu. Nanti kita ambil wadah yang lebih besar. Oh iya, nggak usah Pak, pakai itu aja, minjem gayungnya aja. Ya. Oke, nah kita akan ambil di sini ya airnya. Nah, pelan-pelan dituangkan, jangan terlalu cepat supaya lobsternya tidak kaget. Ya, nanti pelan-pelan dia akan merasakan suhunya. Nah, ya mungkin dia selama ini di dalam kotak itu kedinginan. Nah, nanti dia akan pelan-pelan beradaptasi dengan suhu yang ada di kolam ini, tapi tidak secara langsung. Jadi sebaiknya memang pada waktu kita menerima lobster itu tidak langsung dicemplungkan ke dalam kolam supaya dia tidak kaget begitu ya. Nah, ini kita lihat sudah separuh badannya dia, ini sudah cukup ya. Sebenarnya kalau bisa lebih lama dalam adaptasi ini, pelan-pelan itu akan jauh lebih baik ya. Ini kita sedikit percepat begitu ya. Oke, nah kalau perlu seperti ini dibiarkan selama beberapa menit sampai si lobsternya suhu badannya itu dengan suhu airnya itu menjadi sama ya. Kita bisa pegang badan si lobster ini, kerasa badannya lebih dingin daripada air sini ya. Lebih dingin karena si lobster ini di dalam box tadi selama 1 jam lebih. Ini dia terkena suhu dingin daripada es batu yang ada di tutup styrofoamnya. Seperti itu. Oke, ini kita sambil menunggu lobsternya diadaptasi, kita siapkan tempat sembunyinya. Ini berupa pipa pralon. Nah, pipa pralonnya dipotong kira-kira sepanjang kurang lebih sekitar 20 cm, lalu kemudian dicuci bersih di ember. Nah, setelah itu baru kita masukkan. Yuk, kita masukkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk rencananya bak penampungan ini digunakan untuk perkawinan. Jadi sebaiknya pipa-pipa pralonnya ini tidak perlu diikat, karena kalau diikat menjadi satu nanti kita akan sulit untuk menyerok lobsternya, khususnya kalau lobster itu sudah bertelur gitu ya. Oke, baik. Nah kalau bisa begini Pak. Jadi sebaiknya memang begitu boleh, tapi akan lebih baik lagi kalau kita susunnya begini, supaya dia tidak ada yang menghalangi lobster ketika berjalan. Jadi kita ambil satu sisi di sini, nah kita perbanyak sampai ke sana, seperti itu. Ya, silahkan Pak, langsung diparuh aja. Ya. Jadi nanti kita harapkan lobsternya nanti ngumpet-ngumpet di situ. Nanti kita kasih makan di sebelah sini, seperti itu. Nah, kita akan masukkan di sini sejumlah indukan yang akan dimasukkan di sini, yaitu 8 ekor, 5 betina, 3 jantan. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ya, 8 pipa pralon. Oke, nanti kita akan... Oh, mungkin ada lebih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke ya. Oke, kita tambah satu lagi deh, nggak apa-apa. Ya, karena nanti untuk ada satu tambahan. Oke, baik. Nah, sekarang kita sudah siapkan. Nah, sekarang baru kita masukkan lobsternya ke dalam
kontainer ini ya. Nah, cara memegang lobsternya adalah kita pegang di bagian kepala, dan di sini kita lihat di sini ada bercampur, ada di sini ada 2 set yang dicampur menjadi satu. Nah, kita lihat yang capitnya ada merahnya itu jantan. Nah, kita masukkan dulu yang jantan terlebih dahulu. Kita pegang kepalanya seperti ini, Pak. Ya, nanti terus kita masukkan pelan-pelan gini. 1 2 betina, 2 jantan. Lalu ini ada 3 jantan. Nah, ya, oke. Nah, sekarang baru kita masukkan yang betinanya. Betina yang capitnya tidak ada merahnya. Ya, coba mungkin Bapak silakan Pak, coba. Ya, pegang kepalanya. 1 betina. Oke, lanjut lagi. 2 betina. Ya. 2 betina ya, oke. 3 betina. Nah, mungkin bisa sambil kita masukkan, kita periksa dulu benar nggak ini betina. Nah, takutnya kita capit merahnya mungkin nggak terlalu kelihatan dan sebagainya. Nah, betina ini di sini kaki ketiga dari bawah. Ini ada lubangnya ya. Ada lubangnya 2. Ini kaki pertama, kedua, ketiga nih. Di sini ada lubangnya, kelihatan ada langsung kelihatan dagingnya. Nah, itu betina. Oke, berarti betul, Pak. Sudah berapa betinanya tadi? Betinanya 3 ya, ini kayaknya. 3 jantan, 3 betina ya. 6, udah 6 ekor ya. Oke, 3 betina, sekarang tambah lagi betinanya Pak, 2 lagi. Oke, ya, dipilih aja, nggak apa-apa. Yang capitnya nggak ada merahnya. Oh, itu ada merahnya. Ada merahnya? Oh, enggak ya? Oh, oke, ya betul Pak, aman. Kita pastikan lagi Pak, lihat bawahnya. Betul? Oke, nggak ada tonjolannya ya. Oke, berarti betul. 4. 1 lagi berarti ya, 5 ya. Tadi udah 4 bener ya. 4. Iya, betul. Nggak ada merah, nggak ada capit merah dan nggak ada kelamin jantannya. Sudah 5 ya. Nah, di sini sudah 5 betina, 3 jantan. Nah, sekarang di sebelah sini, Pak. Ya, 4. Ya, betul Pak. Dan betina yang terakhir 5. Iya, betul Pak. Oke, sip. Nah, ini di setiap pengiriman saya biasanya saya lebihkan, ada setiap set itu ada lebihkan 1 jantan untuk berjaga-jaga kalau dalam pengiriman itu ada yang mati di jalan dan sebagainya, itu sudah ada gantinya. Nah, namun dalam perjalanan ini kita melihat bahwa tidak ada yang mati satupun juga, jadi ini adalah bonus ya. Kita boleh taruh Pak, 1 jantan di sini. tonjolannya yang mana? Oh ya, tonjolannya yang ini Pak. Bentar ya, saya perbesar dulu. Nah, ini kalau Bapak lihat di sini, di pangkal kaki paling bawah itu ada yang menonjol nih Pak, daging itu. Nah, itu dia jantan. Nah, Taruh sini. ya, satu-satu Pak, dibagi 2 aja. Oke. Iya. Betul ya, ada tonjolannya kan? Oke. Oke, baik. Nah, sekarang kita sudah lihat ini lobsternya sudah masuk di dalam kolam. Nah, itu ada beberapa sudah mulai masuk ke tempat sembunyinya. Itu adalah pertanda yang bagus. Nah, Bapak Ibu sekalian, perlu diperhatikan adalah ketika kita baru pertama kali beli ini, itu ada besar kemungkinan si lobster malam ini dia akan coba kabur, Pak. Ya, jadi harus hati-hati. Ketika malam pertama baru masuk ini, itu kemungkinan dia kabur besar. Nah, kalau kita analisa kolam ini, dia kemungkinan besar untuk kabur lewat mana? Yang pertama ini Pak, ini selang dan kabel. Ini adalah tempat nanti dia akan bisa manjat. Cara manjatnya gimana? Kalau selang dan kabel yang kecil gini, itu caranya adalah dia pakai capit Pak. Jadi entah pakai capit kiri, capit kanan, capit kiri, kanan, terus akhirnya dia kabur keluar. Gitu ya. Demikian pula juga dengan selang gelembung ini. Nah, cara nanganannya gimana? Nah, ini Bapak bisa ditaruh di pojok seperti ini. Ditaruh di pojok, lalu kemudian ada mungkin kaca atau cari sesuatu. Ini di ini Pak. Jadi udah setelah di pojok dikasih mungkin keramik atau ya ambalan ya, keramik atau genteng atau kaca atau bekas ubin ya. Nah, itu bisa ditaruh di sini supaya mencegah si lobster jangan kabur. Jadi kalau dia kabur pun juga dia manjat-manjat, dia akan mentok di kaca atau keramik ini di sini. Seperti itu, Pak.
Jadi geser-geser gini nggak apa? oh nggak apa-apa bang, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nanti dia geser-geser nggak masalah. Nah nanti perawatannya adalah, jadi bapak nanti setiap hari kasih makan. Nah malam, sekarang ini kan baru pindah air, beda tempat, lobster masih stres, jadi kemungkinan dia untuk makan tuh sangat kecil. Sekarang mau dikasih makan pun boleh, cuma sedikit aja gitu. Tapi sambil dilihat besok pagi, kalau besok pagi dia lihat habis sama sekali, nah berarti mungkin kurang. Berarti ntar besok pagi kalau habis sama sekali, bapak tambah lagi dikit. Nah tetapi kalau sampai besok pagi ternyata belum habis, ya jangan dikasih makan dulu besoknya. Jadi biarin aja dia seperti ini, dia habiskan makanan yang ada. Nanti besok malam baru kasih makan lagi dengan dosis yang lebih dikurangin kalau memang nggak habis. Tapi kalau pagi ini habis, ya paginya nanti habis, berarti besok kasih makan lagi plus sorenya kasih makan lebih banyak lagi, kayak gitu. Jadi karena yang kemarin aja habis seperti itu. Kurang lebih seperti itu pemeliharaannya. Nanti setelah dikasih makan, kemudian nanti dia ada buang kotoran dan sebagainya, itu pakai selang, pakai selang disedot keluar. Jadi sementara menunggu bapak bikin filternya, ini nanti kalau filter di sini udah jadi, filter yang di bawah nggak usah pakai. sebenarnya nggak apa-apa juga pak. Jadi filter di bawah itu yang ini pompanya kan di bawahnya ada busanya. Nah itu juga bisa buat sebagai tambahan itu pak, tambahan filter. Sekaligus juga nanti bapak perlu lihat, nanti diangkat apakah kalau misalnya ada bayi-bayinya nanti, misalnya kalau bapak pakai buat bayi, itu bisa melindungi bayi dari kesedot nggak? Nah kalau memang bisa melindungi ya nggak apa-apa, busa itu dipasang aja begitu. Tapi kalau memang bayinya tetap tersedot juga, ya jangan pakai pompa ini di dalam kolam yang ada bayinya gitu. Jadi sementara nunggu bapak bikin filter, setiap hari ini kotorannya ada di sini harus disedot pak, kotorannya gitu ya. Nah ini kontainer plastiknya bagus pak, ini tinggi ya, bagus sekali. Ini kontainer plastiknya tinggi. Nah karena kontainer plastik ini tinggi, sebenarnya air itu bisa dimaksimalin lagi pak. Jadi kalau mau bisa naikin sedikit lagi, jadi sisakan aja sekitar 10 cm dari atas. Nah itu kita maksimalin airnya. Kenapa kita harus maksimalin airnya? Karena kita mau menjaga kemungkinan si lobster ini keracunan pak. Jadi kalau airnya banyak, maka kalau dia buang kotoran dan sebagainya, kemungkinan dia keracunan karena kotorannya itu jauh lebih kecil, ya kan? Tapi kalau airnya cuma pendek, nah itu bahaya. Begitu dia buang kotoran, keluar racunnya, keluar amoniaknya, maka kemungkinan dia keracunan karena amoniak itu gede. Karena airnya sedikit, kena kotoran sekian, racunnya besar. Tapi kalau airnya dalam, air jumlahnya banyak, kena racun yang sama, itu tidak terlalu berarti begitu. Meskipun tetap kalau dia bapak nggak bersihin berhari-hari, lama-lama numpuk, akhirnya juga racunnya akan makin tinggi juga begitu. Nah cuma at least lebih aman kalau airnya jumlahnya banyak. Jadi di sini sudah bagus sekali pak. Ini kontainernya sangat bagus sekali. Ini kontainer ini yang kapasitas 130 liter ya. Jadi sebenarnya kalau lain kali ada kesempatan bisa membeli yang kapasitas 150 liter. Itu panjang kontainernya ini hampir 1 meter, dan lebarnya ini kan lebarnya sekitar 45 ya. Nah itu 45. Nah kalau yang 150 liter itu bisa sekitar 60 kalau saya nggak salah. Coba nanti dicek aja. Jadi dia kapasitas 150 liter itu sangat bagus untuk satu set indukan. Jadi meskipun dia nanti akan besar menjadi ukuran 5 inci, 6 inci, nah itu kontainer kapasitas 150 itu udah cukup oke. Itu setara dengan akuarium 1 meter kali setengah kayak gitu. Nah. Oke pak, ada yang mau ditanyakan kira-kira? Jadi sekarang nih bapak cuma tinggal ngamatin aja lobsternya. Ngasih pakannya itu dilihat dari berat lobsternya atau gimana? Iya, jadi sebenarnya kalau kita mau hitung secara teori, itu menurut teorinya itu lobster ini makan kira-kira 3% dari berat badan. Ya, jadi kalau nanti lobster makin gede, 2% dari berat badan. Nah, kalau lobster kita lihat di sini, ini kira-kira beratnya itu kurang lebih sekitar 50 gram. Nah, 50 gram kalau kali 8, berarti sekitar 50 kali 8, berarti 400 gram. Ya, 400 gram, oh tadi ada satu ya, 9, 450 gram. Jadi ntar bapak tinggal hitung 450 gram kalau kali sekitar 2 atau 3% itu berapa gram. Kalau mau dihitung secara persis gitu ya. Nah cuma kan tergantung kepada makannya lobster, tergantung juga kepada nafsu makan. Jadi karena kalau nafsu makan dia lagi banyak, nah itu makannya bisa banyak. Tapi kalau misalnya dia memang nafsu makannya kurang, ya dia juga makannya sedikit kurang. Nah
Jadi kalau mau lebih paling pasti adalah sistem kira-kira, apalagi kita kan ini pakai kontainer yang airnya bening. Jadi kita bisa lihat kotorannya. Jadi kalau misalnya kita kasih makan kan kita bisa lihat ada sisa apa enggak. Nah kalau sisanya memang banyak, berarti dia makanannya kelebihan. Jadi sistem pakai kira-kira itu jauh lebih akurat, Pak. Kalau kita timbang-timbang itu kadang-kadang ya itu tergantung lobsternya, nafsu makannya seperti apa, seperti itu. Lagi ya. Silakan Pak, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan. Jadi nanti Bapak tinggal tambah air aja dikit, kemudian PR-nya ya, nambah air dikit, tapi tentunya harus betul filter ya, air dikit tambahin filter, dan nambah airnya juga nggak boleh pakai air baru. Kalau bisa air yang sudah diendapkan, nggak apa-apa. Ini sih masih oke Pak, segini. Mungkin besok baru ditambah juga nggak apa-apa. Jadi ntar besok baru tambah. Jadi ini sementara ini segini nggak apa-apa. Nah yang kedua Bapak siapin tempat filternya. Itu di toko akuarium ada jual. Ya betul. Yang terakhir ini supaya jangan lobster manjat. Ini penting nih, malam ini harus udah langsung dipasang. Kalau nggak besok dia akan udah jalan-jalan di lantai. Oke, Bapak Ibu, saya sudah kembali lagi ke BFC Mini Farm. Dan tadi sudah mengunjungi Bapak Masturi di Depok, Sawangan, dan kurang lebih sekitar hampir 2 jam kita berbincang-bincang dan juga coba menganalisa mengenai kondisi air dan juga rencana-rencana pengembangan ke depannya. Kita harapkan lobster yang diternakan di sana bisa berkembang dengan baik dan bisa menjadi salah satu sumber penghasilan buat Pak Masturi yang sudah 18 tahun bekerja dan ingin mencoba memulai suatu usaha sendiri seperti itu. Dan kita doakan semoga apa yang dilakukan, yang dikerjakan dapat berhasil dan bisa menjadi sumber penghasilan bagi Pak Masturi dan keluarga. Sekian untuk klien kita pada malam hari ini, dan untuk bagi Bapak Ibu sekalian yang mau tempatnya untuk di tempat budidaya lobsternya untuk dikunjungi, untuk bisa dianalisa, silakan menghubungi saya secara pribadi melalui nomor telepon 0812 80 989 08. Salam lobster.